Yang sekalipun kita anggap ini nggak bisa gitu ya, meskipun MK ini final dan mengikat, faktanya DPR bikin rapat kok gitu ya. Meskipun pada teorinya ini Perpu tidak bisa membatalkan soal aturan atau putusan MK gitu ya, tapi bisa aja dibuat. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat-sangat mengejutkan karena nggak masuk akal gitu. Tapi ini beritanya dari Kompas. Kompas kan nggak mungkin salah, nggak mungkin hoax gitu ya. Dan ini sudah menyebar di banyak grup WhatsApp dan saya yakin pagi ini banyak orang yang kaget gitu dengan berita ini. Judulnya, Kaesang urus 3 surat ke pengadilan untuk maju Pilkada Jawa Tengah gitu. Ini luar biasa ini apa lagi gitu ya. Ya karena setelah putusan MK yang kemudian tidak memungkinkan bagi Kaesang untuk bisa maju di Pilkada tahun ini gitu ya. Setelah DPR batal atau gagal mengesahkan RUU Pilkada sehingga itu juga membuat Kaesang jadi nggak bisa maju di Pilkada tahun ini kok masih muncul berita yang seperti ini. Tapi ini dari Kompas, jadi saya bacalah berita ini gitu ya. Ternyata memang benar ini dari Kompas dan Kaesang mengurus persyaratan untuk maju di Pilkada Jawa Tengah dan mengurus 3 surat. Yang pertama adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, dan ketiga adalah surat tidak memiliki tanggungan utang. Dan ini adalah berita hari ini 23 Agustus jam 9 pagi tadi. Jadi terlepas ini adalah ternyata kejadiannya itu ketika 20 Agustus, tapi berita ini muncul hari ini. Artinya gitu ya, ada kekhawatiran di kalangan elit bahwa upaya bagi Kaesang untuk maju di Pilkada tahun ini itu masih terus dilakukan terlepas dari situasi yang terjadi hari ini. Meskipun sudah ada putusan MK, meskipun DPR sementara gagal mengesahkan RUU Pilkada, tapi dengan adanya berita di Kompas hari ini menunjukkan satu kekhawatiran bahwa nampaknya masih ada celah, masih ada upaya untuk memaksakan Kaesang maju di Pilkada tahun ini. Dan berdasarkan pengalaman di mana DPR bisa tiba-tiba kemudian rapat, bisa tiba-tiba sidang paripurna gitu ya, bisa tiba-tiba membahas RUU Pilkada, ini adalah sebuah tanda, sebuah pengalaman bahwa ke depan untuk beberapa hari selanjutnya hal atau kemungkinan Kaesang untuk maju di Pilkada masih ada peluangnya. Meskipun kita masih belum clear, belum jelas ini sebenarnya bagaimana caranya gitu. Karena sulit untuk diterima bagi Kaesang ketika dia tetap mengurus surat untuk maju di Pilkada Jawa Tengah gitu. Ketika MK sudah memutuskan, karena 3 surat yang dikeluarkan ini gitu ya, itu dikeluarkan tanggal 20 Agustus kemarin. Artinya itu bertepatan dengan putusan MK. Jadi MK itu memutuskan 20 Agustus dan Kaesang di hari yang sama dia mengurus 3 surat di mana dia sangat pede atau ngeyel sekali untuk bisa maju di Pilkada 2024. Karena kalau orang yang normal gitu ya, orang yang wajar ya, dalam hidup yang wajar, ini ketika ada putusan MK kan dia harusnya menahan diri gitu. Bukan malah langsung kemudian mengurus surat-surat untuk tetap ikut Pilkada 2024. Meskipun secara putusan MK ini udah nggak memungkinkan gitu. Jadi kengeyelan ini, kepedean ini gitu ya, kesombongan dan arogansi seorang Kaesang ini menunjukkan bahwa memang kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi hari ini itu begitu luar biasa. Sehingga kalau kita ngelihat DPR tiba-tiba rapat kemarin itu nampaknya memang benar-benar adalah respon untuk melawan MK, adalah respon untuk memuluskan jalan Kaesang maju di Pilkada. Sehingga dengan semua cerita ini sulit kemudian kita percaya gitu. Jadi sekarang ini kalau ada anggota DPR bilang, ya kita ikut MK gitu ya, kita sudah gagal atau ditunda atau tidak bisa mengesahkan RUU Pilkada dan sebagainya, itu sulit sekali untuk diterima dengan munculnya berita ini. Karena ini berita eksklusif ini. Ini berita yang seharusnya tidak muncul ke media. Tapi ketika ini dimunculkan, ini menunjukkan ada kekhawatiran dari kalangan para elit
kepada langkah-langkah Presiden Jokowi selanjutnya untuk memaksakan Kaisang maju di pilkada. Karena yang namanya DPR dengan sidang paripurna, dengan rapat-rapatnya, itu bisa kapan aja. Suka-suka DPR gitu kan. Ya tergantung ininya lah gitu ya, tergantung dorongannya gitu ya. Jadi masih ada waktu sekitar beberapa hari ke depan sehingga kemungkinan-kemungkinan bagi Kaisang untuk maju di pilkada jelas masih terbuka, dan kita sekali lagi sulit untuk percaya dengan ucapan-ucapan para politisi terutama dari kalangan Kimples gitu ya. Sulit gitu. Seperti misalkan ucapan Habibur Rahman. Mana bisa kita percaya kalau wong dia sudah berkali-kali beda antara pernyataan dengan kenyataan gitu ya. Jadi kalau ada orang kemudian tidak percaya dengan anggota DPR atau politisi hari ini, ya wajar karena memang langkah-langkah mereka sebelumnya itu sangat-sangat mengejutkan. Sehingga ya bagi saya gitu ya, kepada masyarakat Indonesia sebaiknya jangan terlalu percaya diri dengan apa yang disampaikan oleh DPR kemarin, karena mereka antara ucapan dengan pernyataan ini sering sekali berbeda. Sehingga sebelum ada putusan KPU, sebelum ada aturan PKPU yang kemudian diubah dan disesuaikan dengan putusan MK, maka segala kemungkinan ini masih terbuka. Apalagi katanya KPU sudah mengirimkan draft PKPU ke DPR dan akan dibahas Senin besok gitu ya. Jadi ini draftnya sudah dikirim gitu ya, sehingga DPR punya waktu untuk membahasnya hari Senin gitu. Saya nggak ngerti kenapa nggak dibahas hari ini. Kan bisa aja sebenarnya Jumat bahas selesai gitu kan. Kenapa ini Senin? Gitu? Ini apakah nunggu demonstrasi reda gitu, lalu kalian kemudian membuat PKPU sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak penguasa, atau seperti apa gitu. Jadi ini langkah-langkahnya, siasat ke depannya ini masih kita tidak bisa prediksi. Tapi pada intinya dengan Kaisang mengurus 3 surat ketika MK memutuskan bahwa dirinya tidak bisa maju di Pilkada 2024 ini menunjukkan kengeyelan bahwa Kaisang sebenarnya sama sekali nggak peduli dengan putusan MK dan nggak mau ikut aturan, nggak mau tahu, pokoknya semuanya harus aturable. Pokoknya semua dalam kendali Bapak, bisa diatur sama Bapak dan sebagainya gitu ya. Sehingga ya kita jadi menunggu nih ke depan, jangan-jangan memang ada langkah-langkah baru setelah DPR gagal mengesahkan RUU Pilkada. Karena kalau dalam batas wajar dan normal gitu ya, seharusnya setelah putusan MK ini kan selesai nih. Nggak perlu ada lagi kemudian rapat-rapat yang ada di DPR. Seharusnya gitu, karena keputusan MK final dan mengikat. Tapi faktanya DPR masih mengupayakan, masih mengusahakan. Kimples masih berupaya untuk membuat Kaisang maju di Pilkada 2024. Nah, setelah DPR batal atau gagal atau menunda putusan RUU Pilkada, selanjutnya ini apa? Masih ada banyak celah gitu. Bisa lewat paripurna lagi, bisa lewat rapat-rapat lagi, terserah lah gitu ya. Tapi di luar soal kemungkinan DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada, masih ada peluang atau kemungkinan bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perpu atau peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan ini bisa saja diterbitkan sama presiden ya, lawang presiden itu bapaknya Kaisang, bapak sendiri gitu kan. Bisa aja gitu, sehingga ya bagi masyarakat, bagi kita semua ini jangan terburu-buru gitu ya, jangan senang dulu, karena apa yang pernah kita lihat di DPR kemarin itu bisa terulang lagi di masa yang akan datang dengan cara-cara yang sangat mengejutkan. Yang sekalipun kita anggap ini nggak bisa gitu ya, meskipun MK ini final dan mengikat, faktanya DPR bikin rapat kok gitu ya. Meskipun pada teorinya ini Perpu tidak bisa membatalkan soal aturan atau putusan MK gitu ya, tapi bisa aja dibuat. Lawang DPR udah pernah kan gitu. Jadi ya kita tunggu saja gitu ya, apakah akan benar-benar ada Perpu dari Presiden Jokowi. Ya meskipun sekarang menurut Hasan Nasbi gitu ya, ini nggak ada dan sebagainya. Tapi ya apa iya kita masih bisa percaya dengan orang-orang di istana sana gitu, yang selama ini selalu berbeda antara pernyataan dengan kenyataannya. Tapi di luar soal pemaksaan, bagaimana Kaisang harus maju di Pilkada 2024 ini, saya melihat memang sosok Kaisang ini adalah orang atau anak yang memang memang dia ini tahun ini adalah tahun terakhirnya gitu. Karena
ya Presiden Jokowi nggak akan jadi presiden setelah ini gitu. Sehingga ke depan mungkin apa yang dia alami, apa yang dia rasakan akan berbeda dibandingkan ketika bapaknya masih menjadi presiden. Sehingga karir Kaisang, karir politik Kaisang memang tinggal tahun ini gitu. Karena 2029 belum tentu. Bahkan Gibran pun belum tentu untuk bisa maju di Pilpres 2029 gitu. Karena sampai sekarang belum punya partai. Bahwa kemudian dia sudah menjadi ketua umum PSI, Kaisang ini, tapi kan faktanya ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan dirancang oleh tim rezim Istana Presiden Jokowi tahun ini gitu. Karena kan rencananya PSI ini untuk alasan apapun ini harus bisa masuk ke Senayan. Karena udah dibikin poster-poster baliho sepanjang jalan Pantura di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Gitu ya. Di Pulau Jawa ini penuh, di luar Pulau Jawa juga penuh tuh, sepanjang jalan. Rapi sekali. PSI, Partai Presiden Jokowi, ada Kaisang gitu ya, ada Jokowi gitu ya. Sehingga ini adalah upaya-upaya untuk memaksakan PSI bisa lolos ke Senayan meskipun calegnya ya nggak banyak gitu. Tapi pada akhirnya seperti yang kita tahu, PSI gagal masuk ke Senayan meskipun sudah dipompa gitu ya, sudah dengan segala daya upaya, sempat suaranya sangat cepat sekali naik, tapi kemudian itu diributkan sama netizen dan batal akhirnya mereda lagi gitu ya. Yang sebelumnya sempat nanjak, dan itu kalau dibiarkan, kalau tidak kita sadari, jangan-jangan PSI bisa lolos ke Senayan tuh. Nah, jadi meskipun Kaisang sudah menjadi ketua umum PSI, tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan. PSI tidak lolos ke Senayan, sehingga opsi selanjutnya adalah Kaisang harus punya jabatan, yaitu sebagai calon wakil gubernur, calon gubernur misalkan. Awalnya sih targetnya calon gubernur DKI Jakarta, tapi kemudian melihat peta atau fakta politiknya ini secara survei sama sekali tidak memungkinkan. Jadinya dari Cagup turun ke Cawagup. Tapi Cawagup pun ini masih tidak memungkinkan, sehingga akhirnya digeser ke Jawa Tengah. Jawa Tengah awalnya Cagup pun nggak memungkinkan gitu ya, digeser lagi ke Cawagup gitu. Karena di Jawa Tengah kan ada Pak Lutfi gitu ya, yang selama ini juga sudah lebih dulu kampanye, sehingga ya Kaisang oke lah sebagai Cawagup. Tapi ini pun hari ini peluangnya menjadi sangat kecil sekali karena putusan MK dan gagalnya atau ditundanya RUU Pilkada oleh DPR RI kemarin. Jadi bisa dibilang Kaisang ini ya apes sendiri gitu, nggak seperti kakaknya Gibran yang langsung jeleng mulus gitu ya. Gibran tuh bayangkan gitu ya, sama sekali nggak terbayangkan bagi orang-orang tiba-tiba dia jadi cawapres, tiba-tiba jadi terpilih gitu. Ya karena orang nggak peduli dengan soal perusakan demokrasi, karena waktu itu adalah yang pertama kali, sehingga masyarakat Indonesia itu terkaget-kaget gitu. Loh, kok bisa gini? Loh, kok bisa gitu? Belum selesai kaget kita, mereka sudah melakukan langkah-langkah politik selanjutnya. Sampai kemudian faktanya Gibran menjadi cawapres terpilih hari ini. Karena kita terkaget-kaget gitu. Nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi hari ini untuk Kaisang nampaknya tidak bisa dilakukan cara-cara yang sama karena masyarakat merespon jauh-jauh lebih cepat dibandingkan Pilpres 2024 kemarin. Makanya ada demonstrasi besar, ada demonstrasi yang sangat cepat sekali, sehingga itu membuat langkah-langkah Kaisang jadi mati gitu. Jadi ya memang secara nasib tidak senyaman Gibran yang langsung cepat, yang nggak ada hambatan, yang langsung jadi cawapres gitu ya, langsung terpilih dan seterusnya. Tapi apapun yang dilakukan oleh Kaisang hari ini dan apapun yang akan dilakukan Pak Jokowi nanti, ya kita doakan pada akhirnya Indonesia lah yang menang dan aman dan selamat pada akhirnya. Karena saya nggak ngerti kenapa Kaisang begitu dipaksakan, begitu memaksa untuk jadi cagup ataupun cawagup gitu ya. Karena ya sebenarnya tanpa itu semua dia tetap mendapatkan kemewahan dan privilege yang sangat luar biasa. Dia udah jadi ketua partai, kenapa nggak dirawat aja gitu? Masih ada 2029. Kalau memang dia khawatir karena Pak Jokowi itu nggak jadi presiden lagi, harusnya kan ya berusaha lebih keras gitu. Kekhawatirannya harusnya diselesaikan dengan berusaha lebih keras. Bukan kemudian memaksa mengubah semua aturan dan kemudian tidak mau ikut aturan-aturan yang ada hari ini. Bahkan setelah aturan-aturan dan jalan-jalannya dipersempit atau dibatalkan, dia masih ngeyel untuk maju di Pilkada 2024. Ya, tapi namanya orang yang punya kuasa memang
sulit sekali untuk menurunkan egonya. Karena 10 tahun itu kan masa kepemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Tapi sebelum itu anak-anak ini, Kaisang dan Gibran, memang sudah tumbuh sebagai seorang anak yang memang anak pejabat. Dari wali kota, gubernur, dan kemudian presiden. Di Indonesia rasanya gitu ya, nggak ada anak yang kemudian yang sejak kecil kemudian melihat bapaknya menanjak karirnya gitu. Ada, kalau Ibu Megawati kan ya, dia terlahir sebagai anak presiden, sebagai putri Bung Karno, tapi kan beliau bisa melihat bagaimana kejatuhan Bung Karno, sehingga dirinya, Ibu Megawati, jauh-jauh lebih memikirkan bangsa ini dan tidak terlalu mudah untuk diberikan pujian-pujian sampai kemudian lupa diri seperti yang sekarang nampaknya dialami oleh keluarga Presiden Jokowi. Tapi apapun itu, semoga pada akhirnya tidak ada keributan-keributan selanjutnya. Saya mendukung demonstrasi yang akan terus dilakukan sampai 27 atau 29 Agustus nanti untuk memastikan Kaisang tidak bisa maju di Pilkada 2024 ini. Tapi terlepas dari semua demonstrasi itu, semoga tidak ada korban jiwa terhadap aksi-aksi masyarakat, mahasiswa, dan semua yang terlibat di demonstrasi ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.